Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang sekarang terambil dari Kejadian pasal 7 ayat 5 sampai 10. Kejadian pasal 7 ayat 5 sampai 10. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejadian 7 ayat 5 sampai 10, demikian firman Tuhan. Lalu Nuh melakukan semuanya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah meliputi bumi. Nuh masuk ke dalam bahtera itu bersama anak-anaknya, istrinya, dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang lahir, yang tahir, dan yang tidak tahir, dari burung-burung, dan dari segala yang melata di tanah. Sepasang demi sepasang datang kepada Nuh dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari, air bah pun meliputi bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang baru saja kita baca dijelaskan tentang bagaimana Nuh, keluarganya, dan berbagai hewan itu masuk ke dalam bahtera. Dan kemudian Tuhan menurunkan air bah, dan air bah itu akhirnya meliputi seluruh bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu hal menarik yang bisa kita lihat dari ayat-ayat yang baru saja kita baca, kita melihat bahwa Nuh melakukan sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan atau yang diperintahkan Tuhan. Dikatakan di sana bahwa Nuh melakukan segala sesuatu, semuanya, ayat 5 itu, tepat seperti diperintahkan Tuhan kepadanya. Nah saudara, mengapa Nuh melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan itu dimunculkan di dalam satu ayat ini? Karena ini merupakan sebuah sikap yang sangat kontras dengan situasi pada zaman itu. Nah saudara, kalau lihat pada zaman itu, orang melakukan apapun yang dikehendakinya. Kita sudah baca dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa misalnya keturunan Set, mereka dikatakan bahwa mereka mengambil keturunan Kain, atau dikatakan di situ anak-anak perempuan manusia, itu sekehendak hati mereka. Jadi mereka hanya mengikuti dorongan-dorongan hati mereka. Tapi Nuh berbeda. Nuh melakukan semuanya bukan berdasarkan dorongan hatinya saja, ya, tapi berdasarkan perintah Tuhan. Karena ini perintah Tuhan, dia harus melakukan itu. Jadi kalau kita lihat, Nuh melakukan sesuatu yang sangat berbeda. Dia melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan tentu mungkin ada bagian-bagian tertentu yang dia tidak suka, karena natur dosa itu ada juga dalam Nuh. Tapi kemudian Nuh melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah Allah. Saudara, kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, apa yang bisa kita pelajari bagi hidup kita? Nah saudara, kita melihat bahwa Allah tahu yang terbaik bagi kita. Allah tahu masa depan kita. Allah tahu segala sesuatu yang diperlukan oleh kita. Karena itu Allah menuntut kepada kita ketaatan kepada kehendaknya. Ketaatan kepada kehendaknya akan membantu kita untuk masuk di dalam rencana Allah yang besar, yang indah, yang baik bagi kita. Allah ingin menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Tapi Allah menuntut agar Nuh mau percaya dan taat kepada kehendaknya, supaya ia dan keluarga dan binatang-binatang lain itu dapat diselamatkan. Tentu saja Allah bisa menyelamatkan semuanya tanpa harus melalui Nuh. Tapi Allah memilih cara ini. Allah memilih supaya dia bekerja sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara, renungan pagi hari ini mengajarkan pentingnya ketaatan bagi seorang Kristen. Ketaatan kepada firman Tuhan merupakan hal yang penting bagi seorang Kristen. Saudara, kita harus tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang maha tahu, Allah yang mengetahui yang terbaik bagi kita, dan ia berkuasa melakukan yang terbaik bagi kita, dan ia menginginkan kita untuk percaya dan taat kepada kehendaknya. Saudara, ketika kita taat, maka kita akan masuk dalam kehidupan yang diberkati sesuai dengan apa yang ia rancangkan bagi kehidupan kita. Amin. Saudara, mari kita ngambil waktu sebentar untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah saudara adalah
orang yang sudah rajin membaca dan menaati firman Tuhan dengan sepenuh hati? Mari saudara, kita berdoa meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan kepada saudara ketekunan untuk mempelajari firman Tuhan dengan tekun dan dengan taat melakukan kehendak Tuhan seperti yang ditulis dalam firman Tuhan ini. Saudara, marilah kita taat melakukan kehendak Allah sesuai dengan yang ditulis di dalam Alkitab. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih buat pagi hari ini. Kembali Engkau telah memberikan kepada kami satu hari lagi untuk boleh kami lewati. Kami percaya itu hanya karena anugerah bagi kami Tuhan. Bapa, kami berdoa supaya Engkau juga memberikan kepada kami hati yang dibentuk oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman pagi hari ini yang mengajarkan kami bahwa ketaatan kepada firman-Mu itu akan membawa kami ke dalam kehidupan yang diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun, apapun yang akan kami alami, selama kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, Engkau akan selalu menjagai kami, Engkau akan selalu melindungi kami Tuhan. Karena itu Tuhan, kami ingin berjalan bersama-sama dengan Engkau. Berikan kepada kami hati yang taat, hati yang mau tunduk, yang mau selalu percaya kepada kehendak-Mu Tuhan, kepada apapun yang Kau rencangkan bagi kami Tuhan. Sehingga ketaatan kami kepada-Mu Tuhan bukan ketaatan yang hanya ketaatan yang sementara, tapi ketaatan yang betul-betul lahir dari hati kami, yang tulus yang lahir dari hati kami, karena kami meyakini bahwa Engkau memberikan yang terbaik bagi kami, Engkau merancangkan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari ini, dari pagi, siang, sampai malam nanti, biarlah kami kerjakan semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dan demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini, dan Tuhan Yesus menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian.